Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Mythbuster. Bersiap, aku beri kalian pesulap hebat dari semuanya. Sang Mythbuster. Mythbuster, yeay! Mythbuster, Mythbuster. Jika kau belum menyadarinya sekarang, ini adalah kisah seorang pesulap hebat bernama Mythbuster. Mythbuster adalah penyihir zaman baru di kerajaan Toria yang luas dan kuat. Dan sihirnya dipuja. Sebagian besar wilayah di Toria berpikir bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa sihir. Rakyat Toria berpikir bahwa sihir adalah kunci dari segalanya. Pesulap ini menjadi terkenal dalam waktu yang sangat singkat. Kita selalu membutuhkan pesulap. Itu benar sekali. Kita hanya manusia. Kita bukan apa-apa tanpa campur tangan magis. Bulan-bulan di planet kita benar-benar mati. Selama 3 bulan ke depan, kau harus berbaring di laut. Jangan memancing, atau para mistikus laut akan marah. Ya Tuhan, selama 3 bulan ke depan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Mistikus laut, benarkah? Aku hanya bersikap politis, Alpha. Apa kau tahu betapa mudahnya menyakiti perasaan orang-orang yang tidak cukup membaca? Baru kemarin aku memberitahu seseorang bahwa mereka harus menghindari penangkapan ikan karena ini adalah musim kawin ikan. Jika ikan tidak berkembang biak, maka kita tidak akan memiliki ikan selama sisa tahun ini. Kau tahu apa yang mereka katakan padaku? Oh, jadi kau lebih mementingkan ikan daripada kami? Apa yang harus kami makan? Mereka tidak mengerti logika. Mereka mengerti mistikal dari laut. Tapi Baginda, aku rindu rumah. Aku tahu, tapi pekerjaan kita belum selesai. Besok adalah hari besar, Alpha. Tapi mari kita pahami siapa sebenarnya Mythbuster ini. Nama asli Mythbuster adalah Cillian, dan dia sedang dalam misi. Setiap wilayah di kerajaan Toria dipenuhi dengan mitos dan cerita yang tidak masuk akal. Ular besar itu hendak menyerangku, tapi aku melambaikan liontin yang diberikan kepadaku oleh orang bijak dan sihir di dalamnya membuat ular itu lari. Hidup orang bijak. Rakyat Toria mulai percaya pada orang bijak palsu yang mulai menghasilkan uang dari solusi palsu mereka. Cillian mengambilnya sendiri untuk menyingkirkan Toria dari wabah ini. Tapi mengapa begitu? Ya, karena sang Mythbuster alias Cillian tidak lain adalah pangeran dan calon penguasa Toria. Pangeran Cillian suka membaca. Dan orang akan selalu menemukannya di perpustakaan kerajaan bersama ajudan terpercayanya Alpha. Cillian suka memecahkan teka-teki dan permainan asa otak. Dia percaya pada kehidupan sederhana dan sangat percaya pada buku-bukunya. Kau tahu, Alpha, inilah keajaiban yang sebenarnya. Benda kecil ini dapat membawamu ke dunia lain dengan gratis. Tidak perlu uang. Itu melegakan Yang Mulia, karena kau telah menentang ayahmu. Dia pasti akan mencabut hak warismu dari kekayaannya. Bagaimanapun juga, kita tidak akan punya uang untuk berkeliling dunia. Aku tidak peduli. Uang tidak bisa membeli barang yang bisa dibeli oleh logika. Tapi pasti bisa membeli buku yang dibacanya. Pangeran Cillian bukanlah tipe pangeran yang disebut ayahnya. Aktivitas yang paling dia benci adalah latihan. Kau bisa melakukannya, Pangeran. Gunakan ototmu. Wah, mengapa aku tidak memikirkan itu? Bagaimana lagi melatih pull up? Bukan hanya latihannya, Pangeran juga membenci pertemuan triwulanan dengan para kepala wilayah. Yang mereka lakukan hanyalah menyombongkan otot mereka. Mereka tidak peduli dengan masalah yang sebenarnya. Mereka adalah kepala wilayah masing-masing. Tidak perlu khawatir tentang masalah sebenarnya. Itulah gunanya para penyihir. Itu sebabnya kami bayar mereka. Kau seorang pangeran, pemimpin masa depan Toria. Kau hanya perlu berlatih untuk menjadi kuat dan memimpin. Akan kubuktikan pada rakyat Toria bahwa logika dan penalaran lebih hebat dari sihir. Cillian menyamar sebagai sang Mythbuster dan berkelana dari satu wilayah ke wilayah lain, menawarkan solusi terpelajarnya dalam penyamaran sihir. Dia tahu bahwa jika dia ingin Toria mendengarkannya, dia harus berbicara dalam bahasa mereka. Ampa-lumpa, Pizzeria Pastoia. Apa penglihatan abadi memberitahumu kemana kudaku lari? Mereka dicuri oleh seorang pencuri muda.
Dia membawa kudanya pergi setelah mencuri permata dari pembendaharaanmu. Wow, bagaimana kau tahu, Tuan? Mudah. Dalam perjalanan ke sini aku melihat jejak kaki kuda dan beberapa permata di tanah. Setelah memeriksa jejak kaki itu, aku mengerti bahwa yang menunggang kuda itu masih muda dan bertubuh kekar. Membaca jejak kaki seperti membaca bahasa yang menarik. Baginda, kau jenius? Dan itulah yang ingin dibuktikan oleh Pangeran Silian. Di wilayah Hubbles, di mana dia dipanggil oleh kepala untuk memecahkan misteri siapa yang mencuri permata leluhur mereka. Tapi sementara sang Mythbuster mempunyai pengikut yang cukup banyak, dia juga memiliki musuh yang ingin menyanggah sihir palsunya. Sekarang dengarkan Alpha tentang besok. Tunggu, apa itu? Saat Pangeran Silian pergi untuk memeriksa di luar, dia kembali sambil tersenyum. Aku telah memecahkan kasus ini, Alpha. Besok pagi aku akan mengungkapkan siapa yang mencuri permata itu. Tapi aku ingin kau melakukan sesuatu dulu. Keesokan paginya, semua telah berkumpul untuk melihat keajaiban sang Mythbuster bersamaan dengan Raja Toria yang bersembunyi di tengah keramaian ingin menyaksikan keajaiban sang Mythbuster sendiri. Katakan padaku, oh Mythbuster Agung, apa kau sudah menemukan pencurinya? Itu benar sekali, tapi aku tidak bisa mengungkapkan namanya. Kau tahu, tadi malam aku melakukan ritual menemukan pencuri saat berada di kamarku dan pencuri itu diseret ke hadapanku oleh kekuatan mistiku. Pencuri itu jatuh berdiri dan memohon pengampunanku. Mereka memuji kekuatanku dan sihir abadiku dan juga memberiku permata yang mereka curi. Ini dia. Aku tidak percaya ini. Mythbuster yang agung telah berhasil lagi. Yeay! Dia pembohong. Aku selalu tahu dia palsu. Dan sekarang, aku telah berhasil menangkap basah dia. Dia tidak tahu sihir. Ini bukan permata yang dicuri. Dan aku tidak pernah memohon pengampunannya. Kau benar sekali, Seron. Apa yang terjadi? Silian menjelaskan bagaimana dia selalu meragukan Seron, mengingat perilaku anehnya di sekitarnya saat dia memasuki Hubbles. Kecurigaanku menjadi benar saat aku menemukannya bersembunyi di luar kamarku tadi malam. Dia benar. Perhiasan ini bukan yang dia curi. Ajudanku Alpha mencurinya dari perbendaharaanmu. Dan juga benar bahwa aku tidak mengenal sihir. Apa? Kau bukan hanya pembohong, tapi kau juga pencuri seperti Seron. Penjaga, tangkap dia. Saat para penjaga mendekat, Putri Julia, putri kepala Hubbles, melangkah masuk. Kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia tidak hanya menangkap pencurinya, tapi dia juga membuktikan betapa lemahnya keamanan kita. Maafkan aku, tapi putrimu benar. Cukup mudah untuk mencuri permata itu. Kenapa kau melakukan semua ini? Silian mengungkapkan dirinya. Pangeran Silian? Tentu saja. Siapa lagi selain anakku yang pemberani dan cerdas ini? Ayah, aku sangat menyesal. Tidak anakku. Akulah yang harus minta maaf. Kita dibutakan oleh kepercayaan pada sihir, sehingga melupakan kebutuhan dasar rakyat kita, keamanan dan stabilitas. Yang kita butuhkan adalah pendidikan yang lebih baik, keamanan yang lebih baik, dan kepemimpinan yang lebih baik. Bukan kristal ajaib atau pesulap palsu. Kau memecahkan semua masalah dengan pengetahuanmu. Aku bangga padamu. Segera berita tentang apa yang telah dilakukan Pangeran Silian menyebar ke seluruh Toria, dan atas permintaan orang-orang, dia dinobatkan sebagai pemimpin Toria. Dia dihormati atas semua cinta yang dia terima dari rakyatnya, dan kekaguman dari Putri Julia yang mulai sangat dia sukai. Pangeran Silian mematahkan mitos bahwa seseorang harus berotot untuk menjadi pemimpin yang hebat, tapi dia melakukan banyak hal hebat sebagai pemimpin Toria selain menghancurkan mitos. Dia meningkatkan sistem pendidikan, membuka perpustakaan umum gratis. Dia bersama Julia di sisinya, dikenal sebagai salah satu pemimpin terhebat yang pernah dilihat Toria. Tapi juga salah satu pemimpin terhebat yang... Kau melakukannya yang mulia. Gunakan... Jangan katakan otot. Tidak pernah menyukai pull up.